Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yohanes Pembaptis untuk Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 37. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu pergi mengikuti Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis itu seorang nabi, dan ia memiliki pengikut yang setia kepadanya. 2 di antara mereka adalah Andreas dan Simon Petrus. Kepada kedua muridnya itu, Yohanes memperkenalkan seorang guru baru yang harus mereka ikuti. Mereka harus move on dari kebahagiaan yang selama ini sudah mereka peroleh selama mereka mengikuti gurunya yang bernama Yohanes Pembaptis. Dari kesaksian Yohanes ini, kita mengetahui bahwa baik Andreas maupun Simon Petrus adalah murid-murid jebolan pondok asuhan Yohanes Pembaptis. Mereka adalah murid-murid yang baik dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Mereka itu langsung mengikuti Yesus setelah Yohanes memperkenalkan dia kepada mereka sebagai anak domba Allah. Menarik untuk diperhatikan di sini. Yohanes tidak berusaha menahan para muridnya selalu bersama dia, melainkan dia menginginkan mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari seorang guru yang lebih daripadanya. Yesus, ya, Yesuslah yang sekarang harus menarik hati para muridnya, bukan dirinya. Saudara-saudari terkasih, sebagai seorang pendidik dan guru yang baik dan bijaksana, dia menghendaki agar para muridnya mendapatkan olah batin dan olah iman dari sumber yang lebih baik dari dirinya. Yohanes membawa mereka untuk bertemu dengan Yesus. Mereka harus mengalami Yesus secara pribadi dan bukan dari ajarannya saja. Yohanes berkata, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Dan inilah saatnya mereka itu mengenal lebih dekat dengan sosok istimewa yang pernah dikatakannya kepada para muridnya. Dia itu Yesus. Dia itu anak domba Allah. Andreas yang berjumpa dengan Yesus juga mengenalnya sebagai Mesias, artinya Kristus. Dan ia memperkenalkannya kepada Simon Petrus, saudaranya. Kepada kedua orang ini, Yesus mengajak mereka tinggal bersamanya dan mengalami kesehariannya. Ketika mereka bertanya di manakah dia tinggal, Yesus berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Saudara-saudari terkasih, Andreas dan Simon Petrus
sejak awal sudah disiapkan oleh Yohanes dengan baik untuk mempersiapkan jalan Tuhan dan menyambut kedatangan serta kehadirannya di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka sudah terbiasa dengan kesibukan mengikuti seorang guru yang dikagumi banyak orang. Namun, mereka sudah belajar dari Yohanes arti kerendahan hati. Sebab Yohanes tidak pernah memegahkan dirinya atau mengambil kesempatan untuk memamerkan diri atau membuat dirinya menjadi idola atau pujaan orang banyak. Dia adalah seorang guru yang bertugas memberikan persiapan hati dan batin kepada para pengikutnya, terutama kepada para muridnya, agar kelak mereka dapat berjumpa dengan Mesias, yaitu Yesus, Anak Allah, Putra Maria. Mereka sudah mendengar dari mulut Yohanes bahwa dia hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Mereka juga mendengar bahwa gurunya itu seorang yang merasa tidak layak membuka tali kasut Yesus. Hal yang terpenting yang diwariskan Yohanes kepada para muridnya adalah ini: Yesus harus semakin besar dan kita harus menjadi semakin kecil. Inilah buktinya ketika dia berkata, "Mulai sekarang, lihatlah Anak Domba Allah. Sudah cukup pendidikan yang aku berikan. Sekarang ikutilah dia sebagai gurumu yang baru." Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis untuk Yesus, dia ditentukan oleh Allah terlahir dari keturunan imam, yaitu Zakaria, dan dari seorang ibu yang sudah tua dan disebutkan mandul. Kelahirannya saja sudah menggemparkan orang-orang yang menjadi tetangga kedua orang tuanya. Akan menjadi apakah anak ini kelak? Dia tumbuh besar dan roh Allah ada padanya. Ia menyepi di padang gurun, belalang, dan madu hutan menjadi makanannya. Ia menggebrak hati degil orang-orang Israel supaya mereka bertobat. Khotbahnya berapi-api untuk menegakkan kebenaran. Bahkan dia tidak takut pada seorang serigala yang bernama Herodes. Sayangnya, karena keberaniannya itu dia harus meregang nyawa dan dipenggal kepalanya. Yohanes telah memberikan seluruh hidupnya untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang banyak dan secara khusus kepada para muridnya sendiri. Kita dapat belajar banyak dari hidup Santo Yohanes Pembaptis ini. Mungkin kita sudah mengenal Yesus secara pribadi dan menerima Dia sebagai juru selamat kita. Namun, itu saja belum cukup. Kita harus berbuat seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Sekurang-kurangnya berani bersaksi dan memperkenalkan Yesus kepada semua orang bahwa Yesus itu adalah Anak Allah. Dia bukan nabi, tetapi dia itu Allah yang turun ke dunia dan menjadi manusia. Itulah pesan Natal yang harus kita terus-menerus kita gaungkan. Apakah aku sudah memperkenalkan Yesus kepada semua orang dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bahagia
karena telah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Akan bertambah bahagianya kami bila semakin banyak orang percaya pada Yesus. Bantulah kami memberikan kesaksian tentang Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.